Hai Sobat Catur, jumpa lagi dengan saya Yogi Nurfauji di channel ini. Pada kesempatan ini saya akan mengulas pertandingan antara Madame de Remusat dengan Napoleon pada kejuaraan catur di Malmaison Castle tahun 1804. Ya, udah cukup lama ya, bahkan udah sangat lama, sekitar kurang lebih 200 tahun yang lalu atau 2 abad lebih ya. 2 abad lebih. Oke. Di sini merupakan partai mini ya. Di sini partai kurang dari 20 langkah udah mat, tepatnya pada langkah ke-14. Oke, di sini juga ada banyak pengorbanan dari Napoleon, korban kuda dan korban gajah, sehingga dapat mematikan hitam. Oke, mari kita simak pertandingan ini. Putih melangkah dengan kuda C3, membuka, dibalas dengan E5, kuda F3, D6, E4. Nah, ini merupakan pembukaan Philidor defense atau pertahanan Philidor. Oke. Selanjutnya hitam membalas dengan F5, H3, cross E4, kuda cross E4, kuda C6 untuk memperkuat pertahanan di E5. Selanjutnya kuda G5 ya, untuk melakukan penyerangan dan mengaktifkan gajah dan menteri. D5 mengancam kuda di E4. Ada 2 perwira yang terancam oleh hitam, kuda di G5 dan kuda di E4. Di sini ada langkah baik dari Napoleon, yaitu dengan menteri H5 skak. Lalu ditutup dengan pion. Di sini 3 perwira putih terancam ya. Namun Napoleon tidak gugup ya. Jadi dengan santai menteri ke F3 mengancam petak di F7, sehingga hitam tidak berani memakan kuda di E4. Oke. Selanjutnya hitam melangkahkan kuda ke H6 untuk menjaga pion atau petak di F7. Oke, putih ke F6 skak, raja ke E7, kuda cross D5 skak, raja ke D6. Oke, di sini kuda masih terancam. Kuda ke E4 skak. Oke, di sini ada pengorbanan kuda di D5 ya. Hitam, lalu biarpun tidak memakan kuda, ini ada 3 peluang hitam ya. Yang pertama ke D7, terus ke E6 atau memakan kuda ya. Di sini yang dilakukan oleh Madam yaitu memakan kuda di D5. Oke. Lalu gajah ke F4 skak. Di sini ada perkembangan kedua ya, mengorbankan gajah. Jadi ketika Madam tidak memakan gajah, misal melangkah ke D4, tetap skak mat ke sini. Lalu Madam memakan gajah, menteri ke B3 skak, raja ke D4, menteri ke D3 skak. Oke, di sini mati dengan 14 langkah. Baik Sobat Catur, untuk selanjutnya saya menganalisis menggunakan engine ya. Jadi ketika raja tidak memakan di D5 pada langkah ke-11, misal
raja itu melangkah ke E6. Raja ke E6, gajah C4. Ya, ini analisis yang pertama ya. Lalu kuda ke D4. Jadi di sini juga nanti saya akan analisis ketika kuda melangkahnya ke A5. Oke, ini kuda mengancam menteri dan juga mengancam pion di C2. Selanjutnya putih melangkahkan kuda ke B6 skak, ya, dibuka jadi skak dengan dapat benteng di A8. Raja ke E7. Selanjutnya menteri ke F6 skak, raja ke E8. Di sini dapat benteng juga, berarti benteng 2 ya. Terancam oleh perwira. Di sini walaupun langsung dari sini menteri memakan menteri juga unggul ya, makan menteri skak makan. Oh tidak ya, jadi kalau makan menteri nanti bisa skak benteng ya. Jadi di sini langkah terbaik menurut engine itu menteri makan E5 skak ya. Di sini ada perwira yang bisa menutup ya, bisa kalau menutup kita kan contohkan atau kita misalkan dengan gajah yang menutup di E6 dulu ya. Nanti bisa juga gajah menutup atau menteri juga yang menutup di sini bisa ya. Jadi ada banyak kemungkinan, bisa kuda yang menutup, ada 4 kemungkinan di sini. Oke, kita misal gajah ke E6, lalu gajah makan gajah E6, kuda makan gajah, menteri makan kuda skak, lalu menteri ke E7, lalu makan menteri ya, raja atau gajah memakan menteri, kuda makan benteng. Nah, di sini unggul secara kuantitas ya, secara kuantitas putih unggul. Baik, ketika di sini ditutup oleh menteri ya, lalu menteri dimakan oleh menteri putih, makan oleh gajah. Selanjutnya kuda makan benteng di A8, kuda skak dapat benteng. Oke, raja menaiki kuda. Selanjutnya kuda putih bisa melarikan diri ke C7 skak ya. Jadi di sini unggul kuantitas ya. Jadi kuda di A1 udah terkunci, tidak bisa keluar ya, karena ini dijaga ya pergerakan dari gajahnya ya. Selanjutnya posisi seperti ini yang diuntungkan yaitu putih. Oke, itu untuk analisa pertama. Berikutnya analisa yang kedua. Oke, untuk selanjutnya akan ada analisa ya menurut engine ya, ketika raja itu tidak memakan kuda di D5. Langkah terbaik menurut engine yaitu raja ke E6, dijawab dengan gajah C4, lalu kuda A5 mengancam gajah, putih melangkahkan kuda memakan pion di C7 kap, dan ancaman ke benteng di A8. Raja ke D7,
Selanjutnya kuda ke E6 mengancam menteri. Selanjutnya menteri ke B6. Oke, selanjutnya kuda memakan gajah di F8 skak. Jadi di sini putih unggul perwira, ya, itu gajah di sini. Jadi kalau memaksakan memakan ini, kuda makan tetap pertukaran dengan gajah, tetap unggul untuk putih, ya. Ya, ketika benteng memakan ini, lalu menteri memakan benteng, ya. Kuda memakan gajah, selanjutnya menteri memakan kuda. Oke, di sini unggul putih secara kuantitas dan kualitas, ya. Secara kuantitas putih unggul. Oke, itu analisa dari engine ketika di langkah ke-11 raja tidak memakan kuda. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video saya berikutnya.